Berarti ini kan di sini tidak ada kinerja manfaatnya nih Mas Musa, dijelaskan di poin nilai nomor 8. Itu yang ini untuk penilaian. Mohon Iya, maaf, ini penilaian tadi ya, masih iya membahas yang tadi ya. penilaian tadi. Oh ya, itu jika tidak ada, maksudnya tadi saya jelaskan, jika data tidak ada, di istilahnya itu diterangkan saja. Misalkan ya, misalkan data keuangan ada 5 tahun, kemudian data pelayanan ada juga, kemudian data indeks kepuasan masyarakat tidak ada. Itu apakah jadi tidak ada, jadi dokumen yang tidak bisa disusun? Tetap aja disusun, tapi diterangkan kenapa indeks kepuasan masyarakat atau kinerja manfaat tidak dicantumkan. Misalkan diberi keterangan bahwa belum pernah melakukan survei, misalkan belum pernah melakukan survei, atau misalkan uh, ada kendala lain sehingga belum bisa diadakannya survei kepuasan masyarakat. Nah, itu bisa diterangkan saja. Memang pada dasarnya akan mengurangi penilaian, tapi secara apa ya, transparan. Jadi dari tim penilai mengetahui, oh dia punya kendala ini gitu. Jadi terlihat seperti itu. Biasanya nih kan Mas Musa sudah banyak pengalaman nih terkait dengan penilaian dokumen Renstra ini sendiri nih. Biasanya ya di UPT sendiri nih, dari poin ini apa sih yang biasanya yang tidak dicantumkan oleh UPT, atau misalkan kendalanya yang biasa yang ada di UPT nih Mas Musa? Yang paling sulit ya biasanya. Ya. Yang paling sulit itu adalah memiliki data yang rinci sih sebetulnya. Sebetulnya kalau misalkan dibilang punya, misalkan UPT sudah lama ya, Ya. sudah lebih dari, misalkan kita katakan 5 tahun, atau sudah lebih dari 10 tahun misalkan. Itu sebetulnya mereka tuh punya datanya, tapi untuk rinciannya itu yang mereka biasanya jadi kendala. Misalkan di keuangan, mereka punya data untuk anggarannya ada, anggaran dan sebagainya. Tapi untuk berapa besar belanjanya itu, misalkan belanja pegawai berapa, kemudian belanja barang dan jasa berapa. Nah, itu mereka perlu milah lagi, buka data lagi. Kan itu kan 5 tahun yang lalu. Iya. Nah, gitu. Itu yang mungkin terkadang perlu istilahnya buka data lagi. Nah, itu jadi bukannya kendala yang ini ya, kendala yang seperti apa, tapi lebih ke membutuhkan waktu yang lebih gitu untuk Ya. membuka data yang lama seperti itu. Berarti lebih ke datanya ya Mas Musa ya? Datanya. Tapi kalau UPT baru juga, misalkan UPT baru setahun nih Mbak Alma. Nah, UPT baru setahun itu bagaimana? Nah, tetap saja disusun. Misalkan dia jadi buatnya per bulan, tidak tahunan gitu. Misalkan pendapatan, maksudnya kinerja keuangan dari bulan Januari hingga bulan Desember, misalkan seperti itu. Tetap saja disusun, kemudian diberi keterangan di bawahnya bahwa UPT baru berdiri sehingga kinerja keuangan baru setahun. Itu nanti akan secara pemenuhan kinerja keuangan, karena dia baru setahun sudah sesuai, karena kan dia baru setahun, tidak mungkin bisa, ya tidak mau tahu harus 5 tahun. Itu kan jadi tidak mungkin dia bisa menyajikan 4 tahun ke belakang, karena kan juga belum berdiri seperti itu Mbak Alma. Jadi dia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan dari UPT tersebut. Nah, itu biasanya di kesehatan, misalkan puskesmas baru berdiri setahun tapi dia harus BLUD. Nah, itu dia bisa mencantumkan sesuai dengan kinerja keuangan, manfaat, dan juga kinerja pelayanan yang dia miliki datanya gitu. Dan juga perlu ada penjelasan. Disesuaikan dengan kondisi yang ada di UPT, tapi tetap dikasih keterangan ya Mas? Iya, dikasih keterangan. Karena kan nanti yang keterangan itulah yang menjadi pertimbangan dari tim penilai. Kan tadi dituangkan bahwa misalkan data tidak lengkap gitu. Data tidak lengkap, ternyata bukan tidak lengkap, tapi memang dia baru berdiri. Nah, artinya kan sebetulnya sudah semua dituangkan. Nah, itu seperti itu. Oke. Ini kita masuk ke poin selanjutnya ya Mas Musa ya. Di sini poin selanjutnya yaitu ada indikator kinerja nih Mas Musa. Indikator kinerja. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih ke Sobat BLUD terkait dengan indikator kinerja. Indikator kinerja ini hubungannya dengan, kalau kita bicara indikator kinerja, kalau saya jelaskan panjangnya mungkin memakan waktu cukup lama ya. Ini saya mungkin lebih singkatnya aja. Indikator kinerja ini adalah hubungan antara Renstra dengan dokumen SPM. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya di dokumen SPM itu ada indikator kinerja. Indikator kinerja nanti disebutkan A, B, C, dan sesuai dengan jumlah dari indikator kinerja yang ada di SPM itu. Nah, nanti dituangkan juga di dalam dokumen Renstra. Nanti akan berjalan seperti apa gitu. Akan berjalan seperti apa, akan di istilahnya itu di breakdown lagi. Misalkan dia punya pengelolaan sampah, indikatornya apa? Pengelolaan sampah. Misalkan dia harus mengolah seperti apa, kemudian berapa persen yang diolah, kemudian pengolahan seperti apa. Nanti akan dituangkan juga di dalam dokumen
Renstra seperti itu, dan juga harus sesuai dengan dokumen SPM-nya. Jadi misalkan dokumen indikator kinerja yang ada di dalam dokumen SPM itu ada 19, misalkan saya contohkan 19, nah berarti di dalam dokumen Renstra juga harus 19 gitu. Jadi harus itu kesesuaiannya, dan itu harus ada ya Mbak Alma ya. Jadi dalam dokumen Renstra mungkin ada beberapa yang kadang-kala juga kita sering miss ya di situ. Kadang misalkan yang pendanaannya dulu disusun, tapi indikatornya belum, itu juga salah juga. Jadi harus disusun juga indikator kinerja, karena indikator kinerja ini nanti akan dilihat. Oh, ini indikator kinerja yang menjadi dasar penentuan kinerja ini baik atau seperti apa, gitu. Gitu. Capaian kinerjanya seperti apa, gitu Mbak Alma. Berarti indikator kinerja ini harus disesuaikan dengan dokumen SPM ya, berdasarkan indikator yang ada di dokumen SPM. Iya, betul. Oke. Mungkin kita next aja ya Mas Musa ya ke poin selanjutnya, yaitu target kinerja nih di sini nih. Itu juga nyambung juga itu dengan indikator kinerja. Jadi kan indikator itu akan istilahnya tuh uraiannya. Misalkan pengolahan sampah atau pengolahan yang lainnya gitu memiliki indikator A, B, C, D gitu. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu-satu ya, tapi itu ada uraiannya untuk mencapai kinerja tersebut, indikatornya apa aja. Keberhasilan, indikator keberhasilannya. Nah, kemudian targetnya. Nah, targetnya itu adalah target untuk pencapaian indikator itu berapa persen atau berapa nominalnya gitu. Jadi mungkin tidak harus persentase ya, tapi bisa nominal, bisa kuantitatif, misalkan kalau kita bicara kesehatan, berapa banyak orang yang ibu hamil yang sehat kayak gitu-gitu, atau kalau indikator kesehatan kan banyak ya, kalau nggak salah ada 12 dan juga UKP-nya beda lagi ya. Itu kan jumlah ibu apa sih namanya tuh meninggal dan sebagainya, itu kan ada jumlahnya tidak persentase, kadang-kadang angka 0 atau 1 atau seperti apa. Nah target kinerja itu berhubungan dengan seperti itu. Jadi itu nanti adalah target dari indikator kinerja selama 5 tahun sesuai dengan periode Renstra itu, seperti itu. Dan itu indikator dan target kinerja ini itu berhubungan juga dengan yang di SPM. Jadi itu sebetulnya sudah dituangkan di SPM, dan di Renstra itu dituangkan kembali. Nah itulah bagaimana kesinambungan antara SPM dengan dokumen Renstra seperti itu. Berarti di target kinerja ini lebih nyambung dari indikator kinerja yang sebelumnya ya, tapi di sini targetnya itu dijelaskan untuk berupa 5 tahun ya. Ya, nominal, angkanya berapa, mau berapa persen, misalnya pertumbuhannya dari tahun pertama misalkan 50%, terus tahun kedua 60, 70, 80 sampai 5 tahun seperti itu. Oke, berarti kinerja. Kenaikan secara target 5 kinerja tahun seperti ya. itu. Oke. Kita next saja ya Mas Musa ya, ke poin selanjutnya, yaitu di sini dijelaskan ada program kegiatan dan pendanaan nih Mas Musa. Mungkin bisa dijelaskan nih, maksudnya dari program kegiatan dan pendanaan itu seperti apa sih? Nah, ini mungkin kita sudah bicara di istilahnya tuh jantungnya Renstra ya bahasanya, jantungnya Renstra. Karena Renstra ini sebetulnya perencanaan rencana strategis 5 tahunan yang menuangkan apa, siapa, mengapa, berapa. Jadi apa yang mau dikerjakan, programnya apa. Nah itu dituangkan dalam program kegiatan pendanaan. Kemudian bagaimana, nah itu dituangkan juga bagaimana program itu berjalan, indikatornya apa, kegiatannya apa, aktivitasnya apa, gitu. Kemudian berapa dana yang dibutuhkan untuk program tersebut, untuk kegiatan tersebut, aktivitas sub kegiatan tersebut, dan juga ada aktivitas gitu. Nah itu dituangkan di dalam program kegiatan dan pendanaan. Itu nilainya cukup tinggi Mbak Alma. Untuk skornya cukup tinggi, dan juga harus diperhatikan oleh mungkin setiap UPT yang mau menyusun. Sebetulnya semua itu adalah satu kesatuan Renstra. Nah, tapi kalau misalkan ingin dikatakan sudah setengah jadi, biasanya setengah jadi ya di dalam program kegiatan pendanaan ini nih. Tapi jangan disalahartikan bahwa program kegiatan pendanaan ini bisa disusun tanpa mementingkan dari bab 3, 4, 5. Itu bisa tersusun karena sudah menyusun bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nah, bab 5 ini kan di bab 5 ya. Nah, itu baru bisa disusun kalau sudah menyusun semuanya. Karena program itu, ini kan kita bicara program ya. Program itu dihasilkan ketika sudah tahu visi misi apa sih mau dicapai, apa sih mau digerakkan. Tadi kan menggerakkan semangat kan, apa sih mau digerakkan. Kemudian di bab 3 itu ada penjelasan yang menjelaskan terkait analisis bisnis. Bagaimana positioningnya, bagaimana?
Apakah kalau kita bicara SWOT, analisis SWOT itu ada kuadran 1, 2, 3. Nah, dia posisinya di mana? Apakah dia lemah terancam? Sudah lemah terancam. Itu berarti ada posisi mana? Apakah dia kuat dan berpotensi? Ya, strong and opportunity. Nah, itu yang menjadi dasar ternyata program ini sesuai dengan visi misi dan juga sesuai dengan RPJMD dan Renstra SKPD. Nah, muncullah program ini, kemudian kegiatannya apa, nah itulah. Itu yang menjadi istilahnya itu setelah kita menyusun strategi, kita brainstorming, muncullah program yang sesuai dengan Renstra Dinas dan juga RPJMD dalam hal ini. Kemudian ada kegiatan yang sesuai dengan apa yang menjadi misi dari UPT itu. Gitu, kegiatannya, subkegiatannya, aktivitasnya, dan pendanaannya bagaimana. Kalau kita bicara BLUD kan ada dari BLUD, ada dari APBD, kayak gitu kan. Nah, jika nanti ada penambahan dari dana yang lain kan, karena ada beberapa UPT kan tidak hanya dari APBD saja ya, ada dari dana yang lain juga seperti Puskesmas ada dari BOK, nah itu juga harus tertuang juga seperti apa. Nah itu jadi menjelaskan program, kegiatannya apa, aktivitasnya bagaimana, keuangannya bagaimana, seperti itu. Oke, untuk program kegiatan dan pendanaan ini apakah ada range tahunnya Mas Musa atau ada 5 tahunan 5 juga tahun dia. juga ya. 5 tahunan dan juga dia ya sesuai dengan periode Renstra seperti itu. Oke, berarti di program kegiatan dan pendanaan ini menjelaskan terkait programnya apa, kemudian kegiatannya apa dan juga pendanaan dari setiap kegiatannya ya Mas Musa ya. Oke. Nah, di sini dinilainya. Saya minum dulu ya. Oh iya, boleh silakan Mas Musa. Nah, di dalam SMN Dagri ini dijelaskan nilainya 0 dan 10 nih Mas Musa. Artinya kan harus dibuat. Iya. Artinya harus dibuat. Dan sebetulnya ya kalau kita bicara Renstra, bagaimana kita mau membuka dokumen Renstra kalau program, kegiatan, subkegiatan, aktivitas, pendanaannya tidak tercantum di dalam dokumen Renstra. Itu kan sebetulnya sebagai guide. Oh, ini kan dasar RBA. RBA kan rencana awal untuk bukan hanya satu UPT ya. Semua UPT kan dia perlu menyusun RBA. Rencana bisnis anggaran. Nah, itu mengacunya semua ke Renstra. Nah, itu makanya mengapa saya bilang program kegiatan pendanaan jadi jantungnya Renstra, karena memang dia yang akan menjadi direct untuk penentuan besaran anggaran, terus nanti di RBA itu mau belanja apa aja, kegiatan untuk apa aja, untuk kegiatan apa aja, ya itu semuanya berfokus pada di Renstra. Cukup penting ya Mas Musa ya. Sangat penting, bukan cukup penting itu. Oke. Kemudian di sini nih untuk poin selanjutnya di sini ada penanggung jawab program nih Mas Musa nih. Penanggung jawab program itu masih masuk ke dalam program kegiatan pendanaan. Oh, masih masuk ke poin sebelumnya ya Mas Musa, nyambung. Dan dia harus kenapa ada penanggung jawab? Karena di setiap program itu harus tertuang yang bertanggung jawab untuk program keberhasilan itu siapa, kegiatannya, subkegiatan dan juga aktivitasnya. Seperti itu. Kalau program kan tentu dari kepala UPT ya, kepala UPT, kemudian kegiatannya mungkin bisa dari kasubagnya, yang teknisnya seperti itu, kemudian nanti masuk ke subkegiatan dan aktivitas seperti itu. Nah, itu kan ada kolom penanggung jawab. Nah, itu perlu juga diisi secara objektif dan spesifik seperti itu Mbak Alma. Oke, di sini juga penilaiannya 0 dan 10 nih. Nah, itu dari 0 10. Tapi kadang-kadang dari UPT itu juga yang nulis hanya yang bertanggung jawab semuanya kepala UPT gitu. Memang betul kepala UPT bertanggung jawab untuk semuanya, tapi kepala UPT itu memegang programnya memang kepala UPT yang bertanggung jawab, tapi kalau masuk udah kegiatan itu nanti ke bagian-bagian yang bersangkutan seperti itu. Bisa di-note nih oleh UPT nih kalau misalkan untuk penanggung jawab program itu pemimpin BLUD hanya bertanggung jawab dalam programnya saja ya? Tidak gitu, maksudnya tetap dia bertanggung jawab seluruhnya, tapi nanti ketika pelaksanaan programnya, maksudnya sekarang programnya ada kegiatan, subkegiatan, ada perintilannya itu ya, itu dibagi kayak istilahnya kalau kita tenaga ahli, program yang megang penanggung jawab tenaga ahli sebagai penanggung jawab program, kemudian ada kegiatan, nanti ada bagian, kalau kita kan konsultan, nanti kalau misalkan di bawahnya ada bagian mengetik, bagian yang menginput dan sebagainya. Nah, itu kan beda-beda. Ada tugasnya masing-masing gitu. Tapi kan tetap programnya yang megang tetap kepala UPT-nya. Mungkin kita next saja nih Mas Musa nih ke
Poin selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan program nih Mas Musa. Prosedur pelaksanaan program, bagaimana menjalankan program tersebut. Iya, itu Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas Musa. mungkin kalau di dalam dokumen Rensa ini dijelaskannya memang tidak terlalu sangat detail gitu, tidak terlalu detail banget ya. Jadi memang nama programnya apa, kemudian tujuan dari program tersebut apa, kemudian penanggung jawabnya siapa. Oh, dijelaskan Nah, lagi ya itu di ada dalam penanggung jawabnya. prosedurnya. Ada penanggung Oke. jawabnya, kemudian nanti proses pencatatannya seperti apa, ada pencatatannya dan lain sebagainya, proses pencatatan, proses pelaporan, kemudian juga ada proses apa istilahnya tuh ada bagaimana nanti penyajian dari program tersebut. Itu kan prosedur pelaksanaan program ya, seperti itu. Jadi menjelaskan bagaimana program tersebut berjalan, tujuannya, proses pencatatan aktivitasnya, proses pelaporannya, dan juga nanti apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan program tersebut, seperti itu. Oke, berarti dari prosedur pelaksanaan program itu menjelaskan terkait Iya. programnya, kemudian tujuannya, Iya. kemudian penanggung jawabnya dan Iya. lain sebagainya ya Mas Iya. Musa ya. Dan itu nilainya kalau nggak salah 0 dan 10. gitu. Iya, Jadi, sama 0 jadi dan mau ngomong 10 harus buat. juga. Penanggung jawab juga 0 dan 10. Iya, Jadi harus harus dibuat disesuaikan, ya. harus Oke. dibuat juga. Ini sangatlah penting ya sepertinya karena nilainya dari tadi 0 dan 10, 0 Iya. dan 10 ya. Jadi artinya memang setiap bagian dari dokumen Rensa ini adalah penting. Oke. Jadi sebisa mungkin disusun dengan sesuai data yang ada. Jika ada beberapa hal yang mungkin perlu jadi catatan, dijelaskan saja di dalam dokumennya. Nanti bagaimana pertimbangan dari istilahnya dari penilai seperti itu. Nah, kalau misalkan di dokumen Rensa ini juga jika ada program yang akan berjalan ke depan, misalkan saat ini belum ada nih, yang akan berjalan ke depan itu juga tertuang di dalam dokumen Rensa di bagian strategi, kemudian ada pengembangan layanan dan lain sebagainya itu nanti mungkin dijelaskan di bagian dokumen Rensa ya, Mbak Alma. Nah, di situ juga tertuang bagaimana program-program itu akan berjalan, siapa yang mengerjakan, butuh biaya berapa. Istilahnya tuh di Rensa ini akan sangat terlihat jelas 5 tahun itu UPT akan melakukan apa seperti itu. Bang. Oke. Nah, sudah habis nih Mas Musa Sudah habis terkait poin-poin penilaian mungkin. Yang terakhir ada perkada ya, peraturan kepala Oh daerah ya. iya, ada perkada. Peraturan kepala Ya. daerah ya, setelah dokumen disusun dan lain sebagainya, kemudian diperkadakan gitu dokumennya untuk Oke. nanti istilahnya tuh disahkan gitu ya. Jadi memiliki kekuatan hukum bahwa yang tersebut sudah sah secara hukum seperti Oke, itu. berarti ada perkada ya Mas Musa yang terakhir ya, mohon maaf Ya, tadi. ada Oke. perkada. Mungkin saya simpulkan ya tadi untuk dokumen Renstra untuk penilaian dokumen Renstra itu sendiri tadi yang pertama itu ada pernyataan visi misi, kemudian ada kesesuaian dengan Renstra, SKPD dan juga RPJMD, kemudian ada kesesuaian visi misi program dengan pencapaian kinerja baik kinerja pelayanan, keuangan, dan juga kinerja manfaat. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu ada indikator kinerja, target kinerja, kemudian program kegiatan dan pendanaan, kemudian ada penanggung jawab program dan juga prosedur pelaksana program. Dan yang terakhir itu tadi ada perkada nih, itu adalah poin-poin yang dinilai nih dalam dokumen Renstra itu sendiri. Oke, nah itu dia nih diskusi kita tentang penilaian dokumen Renstra sesuai dengan SMendagri nomor 981 tahun 2019 tentang penilaian dokumen administratif BLUD. Oke, sangat menarik ya pembahasan kita pada kali ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih nih Mas Terima Musa kasih banyak. telah menyempatkan waktunya untuk kita melakukan diskusi pada kali ini. Kemudian terima kasih juga kepada Sobat BLUD yang telah menyaksikan podcast diskusi kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel kita yaitu blud.co.id. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan podcast-podcast kita berikutnya di mana kita akan membahas mengenai topik-topik menarik nih tentang BLUD. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam BLUD.